Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita berjumpa lagi ya dengan Sakura Motekar Montekar Channel. Channel. Yang kali ini kami akan membahas novel Nebula. Nebula karya Terelai. Ini novel ini tergolong novel baru ya. Ini baru terbit bulan April. Ya, kami agak terlambat sih untuk bikin sinopsisnya, April. tapi nggak apa-apalah. Udah 3 Lebih bulan. baik terlambat daripada tidak. Baiklah, yang belum subscribe segera subscribe. Yang belum like, segera Segera like. like. Yang belum komen segera komen. Biar kalian mendapatkan informasi yang terbaru dari kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan saudari Sakura untuk menjelaskan Nebula ini. Nah, baik. Nebula ini mengisahkan tentang siapa nih, tokoh-tokohnya siapa? Kalau tokoh utamanya 3 sahabat. Siapa aja? Selena, Ya, Mata, ya, Tak. Oh, cuma 3 Tak. orang. Kalau tokoh utamanya. Ya, itu tokoh baik. Tokoh baik itu disebutnya adalah tokoh protagonis. Nah, tokoh jahatnya siapa aja? Tamus. Siapa lagi? Raksasa Raksasa yang ada di Klan Nebula. yang ada di Klan Nebula. Terus sama lumpuh. Dah. Nah, berarti yang namanya tokoh jahat disebut tokoh antagonis. Nah, penasaran kan? Nebula ini lanjutan dari novel Selena yang tempatnya berada di sekolah Akademi Bayangan Tingkat Tinggi Nah. ABTT. Jadi di bayangan di Akademi Bayangan Tingkat Tinggi tempatnya itu settingnya. Ya, mereka bertiga itu berada di sekolah ya settingnya ya. Ya, terus lanjut. Kan kakinya tuh meninggal. Bukannya sedih malah marah. Saat itu ada di ruangan kotak hitam. Dia marah gitu-gituin robotnya. Siapa yang meninggal? Kakeknya Tak meninggal. Oh, terus sebelum itu waktu itu tahu sebelumnya itu tahu kalau Mata itu adalah Putri Bulan. Putri Bulan. Putri Bulan. Udah, lanjut lagi. Dari terus itu malam-malam Selena itu ternyata kan dia sering ke dapur malam-malam. Oh, lapar ke dapur atau gimana? Kadang-kadang lapar, kadang-kadang juga bisa ngituin rencana buat gini-gini cari Klan Nebula. Oh, bikin rencana. Ternyata di situ ada tas. Tas itu tas. Sana tuh nanya. Terus jawab ternyata di rumah kakeknya itu ternyata ada ruang rahasia. Ruang rahasia itu ada tentang kakeknya tasnya itu ngebunuh orang, gini-gini orang, jalakan orang, makanya dia marah banget, bukannya sedih ya. Iya, aneh ya. Terus jadi kan kalau emang udah ngebunuh orang kalau kayak gitu kan. Terus di situ pun bisa dibilang ada titik Klan Nebula. Di mana, di dapur itu? Enggak, itu di ini jam tangan nih. Ya. Ada play. Nah, itulah di sini jam tangan itu ada titik Klan Nebula. Oh, ada alat komunikasi gitu. Itulah jamnya kan canggih. Iya, canggih. Jadi kayak di film-film gitu ya, canggih bisa nelpon. Ya.
Terus Mm-mm. nanya, apakah kamu mau mencari Clan Nebula? Mm-mm. Kan awalnya tuh Selena yang nanya ke Tak. Iya. Sekarang yang balik nanya si Tak. Iya. Tentu saja Selena pasti mau. Mm-mm. Itu kan sudah sebagai rencana. Udah kan dulunya tuh dia sendiri. Ya tuh sebagai rencana buat Clan Nebula. Nebula. Berarti di dalam buku ini tujuan mereka bertiga itu untuk menuju Clan Nebula. Oh iya iya iya. Terus? Terus pastilah Selena pasti setuju. Mm-mm. Terus mereka cari berhari-hari mereka cari. Terus nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Terus Terus? basa gitu terus apa ya? Terus ada apa? Malam dan misteri. Itu kan apa mata kuliah apa? Pengintai. Oh, jadi mata kuliah pengintai itu ada mata pelajaran yang namanya malam dan misteri. Itu yang muridnya hanya satu, Selena. Oh. Jadi Iya, iya. orang-orang tuh nyari, ada yang banyak yang daftar, tapi hanya mungkin 2, 3 atau enggak hanya satu. Yang ketemu tuh enggak 0 nggak ada. Yang lulus, yang Selena aja yang lulus. Bukan yang lulus, apa yang nemukan mata kuliah malam dan misteri itu susah dicari. Bukan di gedung tapi di hutan. Selena lah yang bisa mencari. Berarti si Selena ini hebat ya. Karena kan emang dirinya seorang Pengintai. Oh, kelebihan Selena itu seorang pengintai ya. Terus ternyata Baby Gal tuh nggak tahu kenal apa enggak, tapi kalau kakinya Tak itu kenal. Dia bilang pengintai itu dan benar-benar dekat dengan keburukan. Oh, image-nya itu pengintai itu dekat dengan keburukan. Ini kayak sering kebunuh. Bukan sering kebunuhnya. Pengintai itu kayak jadi alat lah bagi panglima-panglima. Apa gitulah. Jadi kayak pengintai itu sering ngebunuh, terus rencana-rencana berbahaya gini, terus ini kan pasti makanya Baby Gal itu nyamar. Nggak tahu apa kayaknya aslinya gitu menurutku. Tapi sebenarnya panglima juga ngebunuh, terus ngelakuin yang kejam gini gitu, sama kayak pengintai, tapi kayak di luarnya itu kayak mereka tuh hebat, kuat, tapi sebenarnya di dalamnya itu beda lagi. Ya. Ada. Terus perjalanan menuju nebulanya bagaimana? Nah pas itu kan ada mata Selena sama Tak, sama Selena itu lagi bicara, terus mata ngetok. Jadi kayak mata tuh emang nggak pernah tahu bahwa mereka berdua itu Tas sama Selena ngerencanain untuk ke Clan Nebula. Apa-apa diulang? Tidak pernah berencana? Maksudnya tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu bahwa mata dan Tak, Selena dan Tak membuat rencana kayak mata itu nggak tahu apa-apa. Oh, mata tuh nggak tahu apa-apa. Terus pas di perusahaan setelah Selena tuh sebenarnya udah cari pohon kosakata, kertas buat ngekel nebula apa, nemunya cuma dari sitak. Oh gitu. Dari nggak pernah dapat. Di itu pun dan di perpustakaan, cuma di perpustakaan sama dari tas doang. Ternyata di pohon kosakata itu ternyata ada, cuman ya nggak teliti lah kayaknya. Ya, nggak ada kecualinya nggak ada. Terus udah
Bo, F, Selena, Mata, Tak, Flo, dan Flow itu pergi ke distrik sungai-sungai jauh. Tugasnya untuk membantu lah Mm-mm. dalam Nah, bencana. Terus gitu apa? Selena minjem ke Flo dan Flow untuk minjem pesawat kayak paruh burung. pesawat. Pesawat tapi paruh burung. Oh, bentuk pesawatnya kayak paruh burung. Ada nggak di covernya di sini? Coba lihat. Agak ada cuma. Nggak ada ya. Biasanya ada. Nah, terus? Terus mereka ngizin. Mm-mm. Terus Flo dan Flo cuma bilang Mm-mm. 24 jam kalian harus pulang ke itu. Ke akademi lagi. Enggak ke desa sungai-sungai jauh. Mm-mm. Iyalah, ya katanya itu. Ya bilang ya. Padahal mereka nyarinya bukan buat ngeliling-ngelilingi di sisi sungai jauh, di Mm-mm. sisi sungai-sungai jauh. Padahal. Padahal mereka cari Clan Nebula. Di situ Oh. kuncinya untuk menemukan Clan Nebula adalah di sisi sungai-sungai jauh, dan kuncinya kalau tempat kuncinya. Tapi kalau kuncinya itu si Mata. Si Mata yang tahu. Bukan, kuncinya itu si Mata. Kunci untuk membuka pintu menuju Clan Nebula. Oh, si Mata. Saat bulan purnama tiba, Mm-mm. kan mereka udah sampai nih di sini. Terus diserang sama tanamannya mati. Terus bulan purnama, pas bulan purnama mata itu bercahaya, matanya hijau. Terus dan kebukalah portal menuju Clan Nebula. Nebula. Itu kuncinya si Mata, karena Mm-mm. dia putri bulan, Putri bulan. keturunan Keturunan murni klan bulan. bulan. Sungguh murni. Ya. Oh, di situ ada orang-orang. Oh, ya, warga-warga di situ. Apa bahasanya itu heho. Dan ternyata si Mata itu tahu bahasanya gimana. Mm-mm. Kata-katanya sama, tapi itu yang membuat perbedaan. Oh, mirip-mirip, Mbak, gitu Tapi kata-katanya. beda-beda itu. Beda artinya, beda. Ini perkenalkan ini lumpuh, ini kosong. Kalau ini kan lumpuh, udah nggak peduli gitu. Udah, cuma perkenalkan diri doang udah. Terus ini kosong, Mm-mm. ini lambat, Ya. ini ini cepat. Namanya. Terus mereka itu disambut dengan baik sama warga-warganya. Oh, sampai di klan Nebula disambut dengan baik. Terus si kosong cerita bahwa sebelum itu Lumpuh tahu bahwa si Mata itu keturunan murni Clan Bulan, karena ceritanya itu Clan Bulan itu dulunya tempat mereka Tempat warga-warga Clan Nebula. Oh. Jadi mereka mengasingkan diri karena itu. Ini seorang putri nikah sama si seorang pelaut. Punya anak banyak. Ada raksasa nyerang mereka, yang sisa 2, yang satu masih hidup, yang satu hilang. Itu aku nggak tahu kemana. Aku juga nggak tahu. Terus raksasa terus dia si putri itu jadi bilang melakukan kekuatan terakhir itu mengunci calon keabadian dah. Si Mata, Selena, dan Tok itu mencari calon keabadian. Menuju ke klan Nebula itu tujuannya untuk mengambil calon keabadian. Dapat nggak cawan keabadiannya? Nggak tahu. Ini. Terus dia mati. Tapi siapanya? Si putrinya itu. Si Mata. Enggak, si putri si cerita itu. Terus bukan misi kayak kita utuh, tapi dia berubah menjadi cairan hijau. Meleleh itu ya. Terus
yang anak hilang, yang anaknya yang hilang satunya nggak tahu kemana, yang ibunya tiada belum mencari cairan, ayah sama anak yang satunya ya pasti sedih lah. Terus kelana bola itu diasingkan dan distrik Sungai Jauh itu juga jadi tempat awal tragedi tersebut. Gitu. Makanya kelana bola tuh asing terus bergerak dan tak bilang, Selena sepertinya kita tidak akan mengambil jangka keabadian itu. Kenapa? Karena warga-warga di sini sungguh baik dan kayak terpancing emosi gitulah. Tapi ya sebenarnya Selena juga mau bilang ya sih dia tuh nggak mau ngambil cangkang keabadian, tapi yang sisi lainnya juga dia pengen ngambil cangkang keabadian. Jadi kalau cawan keabadian diambil, nanti si raksasa itu bangkit. Tentu saja. Menakutkan ya. Ini bukan bangkit tapi keluar lah. Bisa nyebar itu. Iya, menyebar ya, jadi jahat ya. Terus tapi Selena itu nanti tas bilang aku menyukainya. Nah Selena kaget, seharusnya kan dia bilang aku menyukaimu, maksudnya itu semata. Nah ternyata Selena tuh enggak, di saat di kelana bola bahwa tas itu selalu bicara tentang mata dia, kehidupannya gimana, dia matanya berubah jadi hijau, dia bercahaya gini. Itu tuh baru nyadar dan pasti sakit hati lah. Bentar. Maksudnya apa? Karena Selena itu menyukai si Tak. Oh, cinta. Sementara si Tasnya nggak cinta maksudnya. Sama si Selena sebenarnya si Tak itu sukanya sama Mata. Mata juga sebenarnya kayaknya suka sama si Tak. Jadi cinta segitiga. Kau tahu? Iya tahu dong. Terus? Dia itu kan sedih lah, marah. Terus udah sampai di cangkang keabadian itu. Cangkang keabadian itu kan mikir-mikir dulu sebenarnya mau ngambil apa enggak. Tapi dia mau milih yang ambil. Bimbang, ragu, ada keraguan ya. Botol nih diambil itu cangkang keabadian kebuka. Dia ngambil botol itu. Tank Tamos. Ternyata dia itu ngawasin Selena dari jauhan lah, nggak tahu dari cara apa yang dia lakukan. Tapi sebenarnya memang sebelum itu Ox bilang kalau kau ingin berterima kasih, jauhilah Thamus, dia mempunyai rencana berlapis-lapis. Nah lanjut lagi di kelana bola. Terus Selena kaget, ya pasti kaget. Kenapa? Ya kan tiba-tiba ada Thamus. Terus dia tuh dan dia pasti ingat perkataan si Master Ox. Dia bilang mempunyai rencana berlapis-lapis, pastilah. Sebenarnya juga jadi bilang Thamus juga tahu karena bola di mana, apa kuncinya apa kayaknya. Ya tahu. Tapi kayak permainan. Ya permainan ya. Seharusnya kayak digunain. Terus dan dia juga bilang kau ingin meninggalkan teman-temanmu pergi sejauh-jauh mungkin. Kenapa? Karena sakit hati juga, benci, marah, sedih. Ya. Terus? Ada rasa-rasa keluar, coy. Ada rasa-rasa gede. Rasa-rasanya. Wah, Thamus saja nggak bisa ngalahin raksasa itu. Terus keluarlah tiga raksasa yang paling kuat. Nah itu namanya itu pokoknya sama-sama. Tapi saat mereka melawan monster-monster itu raksasa itu yang mereka bertiga yang lebih kuat itu mereka nggak bisa, masih kosong. Selena, Mata, Tak, termasuk Lumpung nggak bisa ngalahin si
si raksasa itu. Heeh. Oh, Terus begitu. Selena bilang, Hmm. kan kalian berdua pergi dari sini, aku akan menghalangi monster-monster itu. Ya. Ya, pasti si eh mata pasti enggak. Tapi Selena diserang sama raksasa itu. Si mata marah, jangan sentuh sahabatku. Dia berubah cahaya terang, terus dia menyegel apa raksasa itu, kedorong ke cawang ke tempat itu lagi, dan cawang keabadian tuh udah tetep tok utuh, sekarang udah tersambung lagi, udah menyatu lagi, dan kayak pintu ditutup. Oh, jadi cawang keabadiannya nggak jadi diambil. Enggak, maksudnya udah apa ya, tutup lagi itunya. Portalnya. uh Oh, Gerbangnya lah. gerbang ke nebulanya tertutup lagi. Enggak, maksudnya gerbang menuju gerbang si apa keluar monster-monsternya udah ketutup sama Oh, cawang keabadian. iya, 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 iya. Jadi si monster yang 3 yang jago itu, yang kuat itu, akhirnya kembali lagi ke tempat asalnya dengan menutup pintunya, gitu ya. Hmm. Minumnya haus ya. Terus ya mata lemas lah, tapi untungnya dia masih belum mati. Siapanya belum mati? Si mata masih ada sedikit tenaga lah. Oh, Dan lumpuh nyerang karena kosong. Apa yang kau lakukan? Mereka yang membuat gerbang rasa-rasa itu keluar. Tapi kosong bilang, tapi mereka sudah menutupnya kembali. Jadi antara itulah. jadi yang menutup pintunya itu si mata. Seharusnya kau berterima kasih lumpuh, tapi emang dia melihat dari sisi itunya, apa Sisi jeleknya. uh Jadi si lumpuh marah ke si mata gara-gara bukan maksudnya ke Selena, ke Selena karena dia membuka gerbang raksasa itu. Ya dia pasti marah, pasti yang diincar duluan. Kalau dia misalnya dia itu buka portal terus ke tempat ini, ada Selenanya disambil, pasti yang diincar duluan pasti Selena, terus diambil langsung. Terus ya mereka berhasil meloloskan diri, tapi mereka ke klan bumi, bukan klan bulan. Tanpa berpamitan kepada siapa. Tapi aku mau penasaran, sebenarnya lilo kosong itu akan selamat dari lumpuh atau malah diapain ya gitu. Terus lanjut yang sekarangnya nih ya, tentang sedang cerita apa mata sama mata jatuh cinta, nikah, hamil, matanya hamil, terus ngakhirin dia masih bertahan. Taduh, siapa yang nikah? Mata sama tak. Mata sama si Tas itu akhirnya menikah. Sementara si Selena itu seneng sama Tas, ya kan? Tapi tadi kan mereka udah akur lah, udahlah. Akhirnya si Tas sama Mata akhirnya menikah. Oh iya, terus udah Selena juga ngelamar nggak kerja. ada, kocoannya udah nggak ada. Terus ngelamar kerja di SMP di sekolahnya Raib. Raib kan udah lahir, tapi Mata kenapa kata bedanya itu udah sekarang, kenapa kata bedanya itu ibunya orang tua itu hilang. Karena memang dia langsung percaya, tapi bukan warna hijau, warna bening gitu ya. Terus tak nggak bareng sama si Raib karena dia sedih, marah, kekuatannya hilang. Sudah dulu kekuatan si Tak saat itu. Terus ya dia pergi, kayak, tapi kata Selena dia itu pergi bukan karena nggak sayang, tapi karena marah,
kesel, sedih, kehilangan mata, sama kekuatannya. Terus yang ngejaga si orang tua angkatnya, orang papahnya di klan bumi. Sebenarnya saya juga ngejaga, jadi kejauhan. Gitu. Triknya si lumpuh, triknya si tamu. Udah. So, dan ternyata dimati terus ini akhir kisahku. Akhir kisahnya. Tuh ada lumpuh. Tapi itu kameranya udah dimatiin, tapi masih ada kedengar suaranya. Di sini siapa sih? Lumpuh sebenarnya biasa aja ya. Terus? Ngaknya agak sakit dikit. Terus dia itu kenapa dia bisa ke situ? Karena kayak portal apa? Teknologi kan Aldebaran. Teknologi Aldebaran. Batuk guys. Karena teknologi Aldebaran itu sungguh canggih daripada kalian bulan, matahari, bintang itu kan Aldebaran itu sungguh canggih. Jadi pakai portal itu kebuka, terus sana ada distrik sungai jauh diambil sana, terus itu kan pas telepon itu kekuatannya itu diambil, tangannya dipegang terus langsung lemas sana. Diambil sama siapa? Lumpuh. Sama lumpuh. Sebenarnya ternyata nih aku baru tahu si kosong, cepat, lambat itu ternyata mereka memiliki kekuatan. Jadi warga-warga di klan Nebula itu ternyata bisa memiliki kekuatan dan bisa melawan, tapi mereka kayak orang biasa. Oh, jadi nggak mencirikan kekuatan mereka. Jadi seolah-olah orang-orang yang ada di klan Nebula itu orang-orang biasa, padahal sesungguhnya orang-orang yang hebat. Baiklah guys, seru kan novel Nebula itu? Untuk lebih lengkapnya silahkan cari di toko Gramedia atau di toko buku yang lainnya ya. Novel Nebula karya Terelai. Seru kan? Nah, sesi terakhir adalah sekarang pesan apa nih yang ingin disampaikan di novel Nebula itu? Manfaatnya apa? Pesan-pesannya apa? Pesan moralnya apa? Pertama apa? Tentang pertemanan. Tadi kan ada persahabatan. Persahabatan itu harus saling menjaga, harus kompak, harus rukun. Terus apalagi? Tanggung jawab. Kedua adalah tanggung jawab. Jadi harus berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Terus ketiga apa? Yang di klan Nebula. Jadi orang hebat tapi seolah-olah orang biasa. Jadi jangan mencirikan sesuatu hal jangan menyombongkan diri gitu ya. Jangan melihat dari fisiknya, tapi melihatlah dari hatinya. Betul. Kalau bahasa Inggrisnya don't judge the book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya, baca dulu dalamnya begitu. Sebenarnya aku juga awalnya gitu. Iya kan? Tapi lama kelamaan ternyata seru. Seru. Masih kan bulan aja nih pas awalnya di judulnya Bumi aku udah langsung ketagihan. Iya betul. Jadi sampai di sini teman-teman sinopsis Nebula karya Terelai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.